Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 86 ayat yang pertama hingga berakhirnya pada ayat yang ke-13, di bawah judul Doa Minta Pertolongan. Sedangkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari ini kusesakan aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan engkau memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepada jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Buatlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ada sebuah lirik lagu yang indah, bunyinya seperti ini. When peace like river thunder my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Saya rasa Bapak Ibu sudah mendengar lagu ini. Yayasan Musik Gerejawi atau MUGER menerjemahkan secara bebas dalam pelengkap Kirim Jemaat 232. Dikala hidupku tentram. Saya ajak saudara jemaat menyanyi bersama pelengkap Kirim Jemaat 232. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, engkau mengajakku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, syair ini indah. Setiap kali saya membaca dan menyanyikan, selalu terenung dan bertanya, kenapa ini yang indah ini dikarang dalam penderitaan yang sengsara, yang sangat luar biasa, yang dialami oleh Horatio G. Spafford, seorang praktisi hukum di Chicago, sekaligus seorang pengusaha yang sukses. Tapi bencana demi bencana serta penderitaan demi penderitaan kemudian menghadapinya. Bisnisnya yang sukses mengalami kerugian besar-besaran karena kebakaran yang terjadi di Chicago. Tidak hanya itu saja, satu-satunya anak laki-lakinya meninggal di usia 4 tahun karena terkena serangan demam berdarah. Ketika keadaan mulai pulih, Horatio ingin menghibur istrinya dan keempat anak perempuannya dengan melakukan perjalanan ke Eropa. Namun ketika hendak berangkat, Horatio tiba-tiba mendapat pekerjaan dinas dan yang ia tidak bisa tinggalkan. Ia kemudian mengatakan kepada istri dan keempat anak perempuannya untuk mendahuluinya dengan berjanji akan menyusul beberapa hari kemudian. Namun apa yang terjadi, jemaat yang diberkati Tuhan? Dalam perjalanan menuju Eropa, kapal yang ditumpangi istri dan keempat anaknya dilanda badai besar-besaran. Keempat anaknya meninggal. Istri Horatio kemudian memberikan kabar lewat telegram kepada Horatio. Ia mengatakan, hanya aku yang selamat. Apa yang harus kuperbuat?
Secara manusiawi Harasyo terpukul. Namun di tengah situasi yang seperti itu, Harasyo menulis himne yang terkenal hingga saat ini. Dia katakan di hadapan Tuhan dalam perenungan yang luar biasa. Saat kedamaian laksana sungai memenuhi jiwa. Saat kesedihan laksana ombak laut bergulir. Apapun yang kualami di Kau Tuhanku, ajarlah daku mengaku dalam keadaan baik jiwaku, dalam keadaan baik jiwaku. Harasyo ingin mengajar kita semua bahwa sehebat apapun persoalan dan penderitaan kita, segenting apapun situasi yang kita hadapi, seberat apapun ujian dan cobaan kita, tetaplah minta Tuhan mengajar kita. Berkata apapun yang terjadi kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin saudara-saudara. Ini yang coba pemazmur lewat Mazmur 86 ayat 1 hingga berakhirnya ayat yang ke-13. Serukan kepada kita semua yang mengalami hal dan keadaan yang sama dengan apa yang dialami oleh Harasyo. Sekalipun menunya berbeda. Situasinya seperti telur di ujung tanduk. Bahkan pemazmur bilang, nyawaku hampir lenyap. Persoalan yang menimpaku bertubi-tubi datang kepadaku. Tetapi dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Berseru dan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Sebab apa saudara-saudara? Pemazmur tahu siapakah Tuhan. Ayat demi ayat dalam pemazmur katakan, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Engkau Tuhan yang baik dan penuh pengampunan. Engkau besar di antara segala Allah. Engkaulah Tuhan keajaiban-keajaiban. Dan banyak sekali sifat-sifat Allah yang diyakini oleh pemazmur. Karena itu ia berani untuk berteriak minta tolong. Sedengkanlah telingamu kepada aku ya Tuhan. Ia minta Tuhan memberi keadaannya, memberi kepadanya belas kasihan. Sebab ia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang akan menjawab doa-doanya. Pertanyaan refleksinya, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apa pilihan yang kita saat ini hadapi? Ketika berhadapan dengan tantangan, persoalan, penderitaan, bahkan sengsara, apakah kita memilih untuk tetap berjalan pada jalan Tuhan? Datang kepada Tuhan, berseru dalam ketekunan, bukan memuji dan membayangkan seperti Harasyo, ataukah kita memilih jalan hidup kita sendiri? Saya pernah menonton sebuah video yang punya pesan inspiratif yang sangat luar biasa. Ada seorang yang punya barbershop, tukang gunting rambut Bapak Ibu. Suatu ketika ia didatangi oleh pelanggannya, seorang bapak-bapak tua. Ketika digunting rambut bapak tersebut memegang Alkitab dan membacanya. Ia buka sambil membaca terus ia membaca sambil rambutnya digunting. Apakah tukang gunting rambut itu diam saja? Tidak. Tukang gunting rambut itu berkata kepada si bapak itu, "Bapak kenapa baca Alkitab? Semua yang ada di Alkitab itu omong kosong, tidak ada yang betul. Supaya Bapak tahu, Tuhan itu tidak ada." Si tukang rambut itu moceh terus, namun si bapak itu diam saja, tidak membalas satu kata pun. Tukang rambut pun itu kembali berkata, "Bapak tidak percaya yang saya katakan itu betul. Tidak usah percaya apa yang ada di dalam Alkitab, karena Tuhan tidak ada." Bapak itu tetap diam. Lalu ia berkata, "Kalau Bapak itu tidak percaya, coba Bapak lihat. Kalau Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada bencana di sana sini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kita bisa sengsara?" Ia mengajukan 1001 pertanyaan, namun si bapak itu hanya diam. Setelah selesai digunting rambutnya, ia kemudian mengucapkan terima kasih, membayarnya, dan lalu pergi. Sesampainya di depan barbershop, ditemuinya si bapak itu seorang pemuda yang berambut gondrong, berjenggot panjang, berkumis, tidak teratur. Lalu ia berpikir, ia tahu yang harus dia katakan, yang harus ia perbuat. Ia lalu menjumpai si pemuda itu, memegang tangannya, membawanya ke dalam barbershop itu dan berkata kepada si tukang gunting rambut itu,
Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang namanya tukang gunting rambut. Si tukang gunting rambut itu lalu berkata, saya baru selesai menggunting rambut Bapak. Kenapa Bapak katakan tidak ada gunting rambut? Bapak itu kembali berkata, sesungguhnya di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa gunting rambut. Pemuda itu lalu berkata, bukan masalahnya itu. Masalahnya adalah dia saja yang tidak mau datang menggunting rambutnya. Si bapak itu dengan suara yang nyaring lalu berkata, persoalannya di situ. Manusia yang tidak mau datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menjumpai manusia, tapi manusia yang tidak mau datang kepada Tuhan. Manusia terlalu sombong. Akibatnya tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan, kesengsaraan-kesengsaraan terasa menuju tusuk sampai di ulu hati Bapak Ibu. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 15 katakan, mataku terarah kepada Tuhan. Baiklah kita merenung sambil mengarahkan pandangan pada Tuhan. Hati, pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan kita kepada Allah. Sebab Ia ada. Ia ada dan Ia Tuhan yang pasti menolong. Pasti memulihkan. Pasti campur tangan. Kalau Tuhan tidak tolong, kalau Tuhan tidak campur tangan, kita tidak ada sampai saat ini. Kita tidak bisa mengaku kita ada sampai detik ini. Karena kita ada sampai detik ini itu karena cinta kasih anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekecil apapun pikiran kita kepada Allah, baiklah kita terus dan terus mengasahnya. Kita diminta untuk menatap salib. Salib bukan simbol kosong. Salib bukan kayu mati. Salib bukan hanya sekedar pelengkap aksesoris yang dipasang di dinding rumah, yang dihias di anting-anting, dipasang di telinga, dipasang di leher, di tangan dan lain sebagainya. Salib adalah simbol kekristenan yang hakiki. Sebab disitulah Yesus bayar hutang dosa kita lunas. Disitulah Ia selesaikan segala sesuatu untuk kita. Disitulah Ia ajarkan kita bahwa penderitaan sehebat apapun, Ia telah merintis jalan itu dan Ia minta kepada kita supaya kita taat. Kadang kita lupa siapa Tuhan itu sebenarnya. Saya lalu ingat waktu saya sini dulu, kita diminta 2 hari sebelum peneguhan, kita diminta untuk kembali ke gereja mengadakan retreat. Dalam retreat, seorang ibu pendeta berkata menyuruh kita untuk berbalik menghadap ke belakang gereja, menatap salib. Di belakang itu ada salib yang besar. Kita disuruh tatap salib itu selama 1 jam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, 1 jam kita hanya menatap. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Lelah, capek. Karena kita hanya minta menatap. Pendeta itu lalu tahu keadaan kita, situasi kita. Ia lalu menyuruh kita dengan intonasi yang rendah. Kita disuruh menyanyikan lagu Memandang Salib Rajaku. Sambil menyanyi saya lalu teringat bahwa itu merupakan sebuah lagu yang dikagumi oleh seorang Hindu yang sangat mengagumi Yesus, Mahatma Gandhi namanya. Itu salah satu lagu kesukaannya, Memandang Salib Rajaku. Ketika kita menyanyikan lagu itu, dari situlah mulai terpancar arti salib sebenarnya. Satu persatu dari antara kita meneteskan air mata. Kita memaknai yang namanya salib. Karena salib bukan hanya sebatas kayu kosong, kayu mati yang terpampang di dinding. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Kita manusia akan cilaka. Kita manusia berdosa, layak binasa. Tetapi Yesus bersedia berkata dalam doanya kepada Bapaknya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku memenuhinya, jadilah kehendak-Mu. Ia meminta agar kita bebas, agar manusia bebas
Lalu apa respon kita? Apa jawaban kita atas karya penderitaan yang luar biasa yang dijalani oleh Yesus? Persekutuan yang diberkati Tuhan. Seorang penyair, pujangga besar bangsa Indonesia, Chahril Anwar, dia seorang Muslim. Dia pernah menulis 2 buah puisi tentang Isa Al-Masih. Bapak Ibu bisa men-search-nya di internet. Dalam perenungannya terhadap sebuah salib lalu melahirkan 2 buah puisi yang sangat luar biasa. Puisi yang pertama judulnya Isa. Di bawah judulnya diberi kurung, teruntuk Nasrani sejati. Isi puisinya seperti ini. Itu tubuh menguncur darah, rubuh, patah. Aku berkaca dalam darah, terbayang terang di mata masa, bertukar rupa, ini segera mengatup luka. Itu tubuh mengucur darah. Chahril Anwar hendak mengatakan kepada kita Nasrani sejati, tolong jangan biarkan darah itu terus bercucuran karena dosa-dosa kita, karena perbuatan-perbuatan ketidaktaatan kita kepada Allah. Makanya darah itu terus tercucur dari dalam tubuh Yesus Kristus. Puisi yang kedua berjudul doa. Bawah judulnya diberi kurung, teruntuk pemeluk teguh. Isi puisinya seperti ini. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Ia hendak mengatakan kepada kita bahwa dia susah sungguh. Sebut nama Tuhan, datang padanya, ketuk pintu Tuhan. Biar hancur, biar remuk, biar menderita, biar sengsara, biar banyak tantangan, karena Tuhan sungguh menolong. Dan bukankah itu juga yang ada dalam doa-doa kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Kita biasanya berdoa seperti pemazmur. Biasanya secara umum kita berdoa, minta kesehatan, minta berkat, minta kepenuhan hikmat, minta macam-macam. Tujuan dari doa kita sebenarnya adalah satu. Kita minta ini itu supaya kita terbebas dari penderitaan. Kita minta kesehatan supaya kita tidak sakit dan mengalami menderita dan lain sebagainya. Tetapi jika penderitaan itu seperti tamu yang mengetuk pintu dan harus masuk, maka kita harus mengalaminya. Kita harus mempersilahkannya. Namun percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kita dan selalu menjawab doa-doa kita. Saya kutip apa yang dosen saya pernah katakan. Jawaban doa Tuhan ada 3. Ya, sabar, tidak. Kadang dalam doa-doa kita paksakan ini mau itu, mau ini mau itu. Tapi kita tidak sadar bahwa jawaban doa Tuhan tidak seharusnya iya. Tuhan kadang menjawab iya, Tuhan kadang menjawab tunggu, nanti dulu baru waktunya. Namun Tuhan kadang menjawab tidak sama sekali. Karena Tuhan tahu apa yang baik dan benar bagi kita. Karena itu, hendaklah kita percaya dan berharap pada Tuhan. Kita harus terus menaruh pengharapan kita kepada Allah. Ada sebuah kalimat indah yang berbunyi seperti ini. Manusia tidak makan 40 hari masih bisa hidup. Sing minum 4 hari masih bisa hidup. Sing hidup oksigen 4 menit masih bisa hidup. Tapi manusia yang punya harapan 1 detik pun maka tidak akan bisa hidup. Karena kita hidup oleh pengharapan. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita berdoa tikam menutup tengah malam dan besok pagi bangun masih keadaan yang sama, terus berdoa, terus minta pertolongan Tuhan. Karena pada saatnya nanti Tuhan akan menjawab. Pada saatnya nanti akan terkabul. Dan pada saatnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan atas persetujuan Tuhan. Tuhan pasti dengar doa-doa kita.
Telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menggapai kita. Lalu apa yang kita khawatirkan? Sebuah cerita tentang pasukan Amerika dan Vietnam di medan perang, medan pertempuran di Perang Dunia Kedua. Amerika 60 versus Vietnam ratusan orang. Dari 60 turun 10, dari 10 turun 3. 3 orang itu mestinya menyerah saja, karena tidak mungkin mengalahkan ratusan pasukan Vietnam. Tapi 3 orang itu tidak menyerah. Mereka berjuang habis-habisan. Sebab apa? Dari radio mereka mendengar berita, tetap bertahan, tetap bertahan. Lawan Tuhan segera tiba. Kita akan segera datang. Itu yang membuat mereka terus bertahan dan berharap. Karena itu mereka menang atas Vietnam. Demikian pun kita. Apapun yang kita alami, perintah selalu dari surga. Allah dalam Yesus berseru, tetap bertahan. Sabar dan tekun. Balapan Tuhan segera tiba. Pertolongan Tuhan tetap datang. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Frankie Siombing punya lagu yang berjudul Janjimu Seperti Fajar. Dalam lagu itu yang katakan, sepasti fajar yang selalu terbit tepat pada waktunya. Kapan fajar terlambat? Meskipun hujan badai silih berganti, fajar tetap terbit, tidak pernah terlambat. Lirik selanjutnya berbunyi, demikian pun Tuhan, aku percaya bahwa pertolonganmu kepadaku akan sampai tepat pada waktunya. Ini yang hendak harus kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Meskipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya pada janji Tuhan. Itu hendak pemazmur yakini. Janji Tuhan ditemui. Ya Allah yang mendengar doa. Karena itu di ayat yang ke-13 dalam bacaan kita, yang mengujinya dengan sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Penderitaan ini akan keluar sebagai pemenang. Asalkan kita terus berpengharapan pada Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi, jiwa-jiwa Kristen yang mau terus berharap pada Tuhan. Jangan kita berharap pada manusia-manusia duniawi. Itu hanya sesaat. Tapi ketika kita terus berharap, bersandar pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta jawaban Tuhan, maka kita akan berhasil. Kita akan lahir sebagai pemenang-pemenang tepat pada waktunya. Bukan besok, bukan lusa, mungkin bukan tahun depan. Pada saatnya nanti kita akan lahir sebagai pemenang. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.